warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita bersama. Khususnya kepada pencinta setia TVRI yang kami sayangi dan kami cintai. Ini luar biasa hari ini. Kita berbicara tentang hak dasar. Hak dasar ataupun 9 bahan pokok kata orang kerennya dulu. Nah, hari ini muncul gonjang-ganjing, ada kenaikan, penurunan, kenaikan, penurunan. Kayak gejolak ombak di lautan gitu loh nih. Ha, ini luar biasa. Tentu hari ini kita tetap bersama TVRI Sumatera Utara dalam satu bungkusan Markombur. Tema kita hari ini adalah penyebab dan dampak kenaikan harga beras. Ini luar biasa. Tentu pula saya tidak sendiri. Saya didampingi seorang wanita cantik yang luar biasa cerdasnya. Siapa dia? Kita beri push. Azifa atau Zizi katanya. Iya, ini pasti kalau ada puji-pujian ini biasa ada maunya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, yang Ya, penting nggak apa-apa, hari ya. ini saya senang karena dibilang cantik sama Bang Munir. Alhamdulillah. Oke Bang Munir dan juga pemirsa apa kabar? Senang sekali hari ini saya Ziva Zahrianis atau biasa dipanggil Zizi ya. Hadir kembali untuk menyapa Anda dalam program Markombur. Dan tadi sudah di-spillkan oleh Bang Munir terkait dengan topik menarik kita pada hari ini. Di mana memang saat ini harga beras ini semenjak 2 pekan lalu sudah mulai naik. Di Agustus 2023 kemarin juga sudah mengalami pelonjakan. Namun sepertinya sampai saat ini belum ada tanda-tanda untuk menurun kembali ini di momen dimana sebelum Agustus 2023. Apakah mungkin setelah kita membahas ini akan mulai melonjak turun lagi atau bagaimana, atau barangkali ada solusi ini terkait dengan hal ini. Makanya hari ini kita akan membahas topik yang menarik, yaitu penyebab dan dampak dari kenaikan harga beras bersama dengan narasumber yang sudah kita hadirkan. Dan ada siapa Bang Munir yang hadir Ya ini tentu hadir luar bersama kita? biasanya pakar-pakar yang mengerti hal ini, pakar-pakar yang banyak menggeluti hal Iya. ini, apalagi mengenai pengaduan-pengaduan masyarakat. Betul. Di sini hadir yaitu Abang Da Padian Adi Siregar. Ini sekretaris LAPK Sumatera Utara. Ini luar biasa. Selamat sore Abang. Selamat sore Bang Munir. Ini luar biasa karena kenapa? Ku tengok gelati, burung gelati. Cakep. Jangan diambil batang ditebang gergaji. Cakep. Kalau sudah pakai baju batik, aku pikir yang datang Thomas Jorgi ya kan. Namanya siapa? Udah itu, Oke. tentu hal yang luar biasa lagi hari ini ada Abang Da kita Rido Pamungkas. Ini Kepala KPPU Kanwil 1. Artinya luar biasa. Selamat sore Abang Da. Selamat sore Bang Munir. Inilah luar biasanya. Kalau kelaka, batang kelaka, Cakep. jangan diambil jangan ambil batang dikerat-kerat. Cakep. Kalau sudah Abang Da kita pakai kacamata tak kalah ganteng dengan Raffi Ahmad. Asik. Luar Aduh, biasa. memang hari ini Bang Munir penuh dengan pujian ya. Kenapa? Artinya kenapa? Kenapa harus awak puji? Kenapa? Karena kesehariannya udah pusing dua-duanya. Karena banyak kali keluhan masyarakat yang diterima. Jadi mau nggak mau harus kita puji biar plus dan surprise kembali. Itu dia. Iya, betul sekali Bang Munir. Dan sepertinya ya, karena sudah hadir kedua narasumber kita pada hari ini, tentu tak elok kalau kita dianggurin ini ya kan. Iya. Bagus kita tanya-tanya aja langsung Harus, ya Bang Munir. memang tugas kita nanya-nanya nih. Kalau Iya, nggak kita ya. tanya nanti tahu. Bingung sendiri apa yang nggak kuomongkan. ya Nah, kan? betul sekali. Makanya karena sudah hadir di sini, kita langsung tanya. Ini mungkin saya langsung alamatkan kepada Kepala KPPU 1 wilayah Kanwil 1 ini Iya. untuk bertanya terkait apa kabar harga beras hari ini, Bapak? Iya, masih tinggi Bang. Masih tinggi ya. Iya. Enggak, Oke. pertanyaannya kok gitu ya? Ya kan? Apa kabar harga beras hari ini? Ya siapa tahu kan, tadi kan pertanyaan saya Iya. apakah mungkin akan turun lonjak, Iya, ternyata iya, iya. tetap Masih masih segitu-segitu tinggi. aja. Langsung masuk ke pertanyaan keduanya Bang Munir, kita Apa itu? alamatkan apa nih yang menyebabkan kenapa tidak turun-turun dan Iya. sebenarnya apa penyebabnya gitu Bang? Oke. Memang kalau dari kajiannya KPPU kita kenaikan harga beras atau padi ini dimulai di sekitar Agustus tahun 2022. Ini grafiknya terus menaik sampai sekarang, bahkan jauh di atas head ya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Beberapa faktornya, pertama kebutuhan beras kita itu kan masih salah satunya disupport dari kebutuhan impor. Import ini jadi beras internasional juga sekarang kondisinya naik karena ada beberapa
faktor cuaca El Nino yang Iya. India ini menutup keran ekspornya. Padahal 40% kebutuhan kita diimpor dari India. Itu yang pertama, faktor harga beras internasional naik. Yang kedua, ini faktor biaya produksi yang tinggi juga di sini. Kenapa? Memang ini kan pengaruh salah satunya adalah pupuk yang tinggi, sementara sekarang disparitasnya juga semakin tinggi antara pupuk subsidi dan non subsidi. Pupuk subsidi tidak semua merata diterima oleh petani. Jadi ini mempengaruhi faktor yang mempengaruhi juga biaya produksi gabah itu naik. Makanya sekarang gabah juga relatif di atas harga eceran tertinggi. Itu yang kedua. Yang ketiga memang kalau dilihat dari data memang agak berbeda ini. Data produksi 2022 itu 2023 itu memang ada kenaikan sedikit untuk Sumatera Utara dibanding 2022. Tapi secara nasional kan kita tahu bahwa beras tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakat Sumatera Utara yang diproduksi, pasti juga akan keluar dari daerah. Nah, kebutuhan meningkat, pertambahan jumlah penduduk kan tidak sebanding dengan pertambahan produksi, sehingga kebutuhannya meningkat, tapi kenaikan produksinya tidak sebanding, sehingga pasti akan kalau hukum pasarnya permintaannya semakin tinggi, penawarannya tetap, harga akan naik. Apalagi beberapa areal mungkin sudah banyak yang alih fungsi dari tadinya bersawah, kemudian jadi perumahan dan segala macam. Jadi tingkat produksi menurun. Nah, yang keempat ini kalau KPPU pasti akan bicara struktur pasar. Struktur pasar itu dari data BPS itu misalnya kilang besar itu di tahun 2012 masih sekitar 500-an kilang besar. Di 2021 hanya sisa 35 kilang besar. Kalau logika pasarnya ketika struktur pasar konsentrasinya semakin naik, kemungkinan untuk mereka atau pelaku usaha itu mengontrol harga itu semakin tinggi. Apalagi misalnya sekarang jumlah kilang ini semakin sedikit. Jadi mereka yang mungkin bisa menjadi penentu harganya, kilang-kilang besar ini. Ini isu yang kemudian jadi bahasan juga di kita ketika Sumut ini misalnya ada satu kilang besar yang akan masuk ini untuk mulai berproduksi. Kilang besar ini di satu sisi akan menguntungkan petani karena kemungkinan dia akan bisa menaikkan harga pembelian gabahnya. Memang prakteknya di beberapa daerah mereka bisa menyerap gabah lebih banyak karena mereka berani membeli harga gabah lebih tinggi. Tapi yang terjadi kilang-kilang yang lain kan jadi nggak kebagian gabah, sehingga nantinya mereka yang kita khawatirkan akan menguasai pasar dan akan mengontrol. Itu juga nantinya akan mempengaruhi harga. Mungkin itulah beberapa faktor yang kenapa. Nah, di Sumatera Utara sendiri kita diskusi juga dengan Bulog. Memang Bulog kan akan kesulitan menyerap gabah dari petani ketika harga pembelian gabah itu di atas harga HPP yang ditetapkan pemerintah. Akhirnya mau nggak mau ketika kebutuhan berkurang mereka memang impor dan penugasannya oleh Bulog. Nah, Bulog sudah melakukan stok cadangan beras, sudah meningkatkan jumlah stoknya, tapi memang harga sampai sekarang masih belum bisa dikontrol oleh pemerintah. Artinya kalau secara mekanisme pasar ya memang karena itu tadi permintaan dan penawaran yang tidak seimbang untuk saat ini. Baik, ini luar biasa. Ada yang mengganjal di hati saya. Alasan, maaf ya Mas, Ya. artinya persoalan yang klasik timbul lagi. Persoalan lama timbul lagi. Ada 3 hal tadi. Pertama persoalan harga HPPH tadi tentang harga gabah. Ya. Kemudian lagi pupuk subsidi yang tidak tersalur secara maksimal di tengah-tengah masyarakat. Kemudian hal lain lagi yang paling klasik lagi adalah lahan pertanian yang sangat
Ini menurut Bang Dian macam mana Bang Dian? Nah, ini awak tanya ke Bang Dian dulu nih. Ya, memang kan Bang Munir Nah. dari alasan-alasan atau faktor penyebab yang Iya. mungkin yang disampaikan oleh Pak Ridho tadi kan memang ini kan harus berkejaran dan harus diantisipasi. Betul. Itu dia memang yang menjadi persoalannya. Persoalan-persoalan yang tiga itu memang harus diantisipasi melalui karena memang beras ini kan salah satu adalah produk yang harus diintervensi oleh pemerintah. Betul. Maka memang dalam kondisi real misalnya harga produksi yang meningkat, tidaknya pupuk subsidi juga yang kemudian meningkat begitu ya, dan lain-lain lah begitu ya. Saya pikir memang pemerintah di situ hadirnya mestinya intervensi itu. Seharusnya karena memang sembako ini termasuk di salah satu diantaranya beras itu, disitulah memang perannya. Karena memang ketika beras ini naik, memang dia pelan-pelan ini. Ini dia mengapa ini menjadi tidak begitu heboh dan tidak terasa bagi masyarakat karena seperti yang sampaikan Pak Ridho tadi, pelan-pelan dia kan Step gitu by ya. step lah Step by istilahnya. step. Tapi kalau kita sadari kemudian dampak akhirnya kan mengapa daya beli masyarakat menurun, kemudian misalnya harga-harga lain misalnya yang berdampak ya, kesulitan masyarakat berdampak, ini memang yang harus diantisipasi karena memang ujung-ujungnya nanti tingkat inflasi menjadi persoalan tersendiri yang harus diantisipasi pemerintah. Ini kan di hulunya misalnya kenaikan harga beras ini juga mestinya ada intervensi yang secara cepat dari pemerintah untuk mengantisipasi supaya inflasi juga akan terkontrol di ujungnya nanti. Saya pikir Bang Munir ini kan udah di depan mata ini alasan tadi, termasuk lahan ini. Kan nggak mungkin juga pada posisi sekarang lahan ini kita tambah lagi karena memang pertumbuhan penduduk juga meningkat. Maka di dua aspek itu tadi yang saya pikir bisa diantisipasi. Misalnya adalah harga yang kemudian kilang ini, produksi di kilang dan pupuk-pupuk ini yang memang harus hadir pemerintah karena itu tadi dampak beratnya kan bagi masyarakat. Karena memang beras ini bukan produk yang kemudian bisa secara secara tidak langsung atau secara cepat bahwa masyarakat akan beralih ke pola jenis konsumsi lain, bahan pangan lain kan begitu. Dan ini kan yang dikonsumsi tiap hari mau tidak mau memang pemerintah melalui penugasan Bulog memang harus mengantisipasi ini, termasuk tadi misalnya harga beras impor ini. Tentu beras impor ini kan saya pikir kalau trennya memang harganya tetap meningkat, maka tentu dalam cadangan-cadangan ini juga harus diantisipasi oleh Bulog dalam hal ini penugasan dari pemerintah Bang Munir. Artinya secara utuh kan udah dapat kita gambarkan, tapi banyak hal yang masih perlu kita tanya. Betul. Karena kenapa? Ini merupakan masih pembuka, artinya belum kupas tuntas sebenarnya. Tapi yang jelas sebentar lagi, tentu pula kata orang Deli bilang, kalau enggak duduk melamun, mari kita dengarkan musik. Ini hari bersama adikku, Guntur. Silakan. Ya, terima kasih masih bersama kami TVRI Sumatera Utara dalam Markombur. Tajuk yang sama tidak kita rubah-rubah. Tentu pula kami menantikan dialog interaktif dengan masyarakat Sumatera Utara, khususnya pencinta TVRI Sumatera Utara pada telepon interaktif yaitu 0811 6100 386. Silakan dipertanyakan apapun itu, insya Allah kami akan menjawabnya. Jadi Gigi, yang jelasnya hari ini luar biasa. Iya, betul Bang. Cuman ada hal yang sangat menarik. Apa tuh Bang kira-kira? Pandia udah menjawab, Bang apapun udah menjelaskannya, Bang Ridho. Ini kan ada pertanyaan yang menggelitik di hati kita. Apakah tidak ada artinya sebangsa katakanlah modulasi yang betul-betul mempan untuk mengamankan kondisi yang ada? Yang saya takut, yang saya curigai, boleh curiga lah istilahnya, adanya yaitu penimbunan, cukong-cukong yang bercoba spekulan. Karena beberapa kali kita temui hal ini terjadi, apakah ini kemungkinan itu lagi terulang. Jadi kan perlunya adanya sinergi kepada tiga pilar masyarakat, pemerintah, TNI, Polri untuk bekerja sama memantau itu gitu. Jadi gimana nih menurut, ku todong juga Bang Pandia ini, aku belum puas ini.
Nah, Bang Pandia macam mana menurut Bang Gimana Pandia? nih kira-kira? Ya memang kekhawatiran Bang Munir itu kalau saya tambahi justru berada pada praktek-praktek apa ya, praktek-praktek kompromi nih di antara kilang padi. Ini yang memang menjadi Iya. persoalan. Kalau tadi misalnya kaitannya dengan impor, ya kelompok-kelompok yang mendapat apa ini ya, apa yang mendistribusikan inilah ya. Kalau misalnya di tingkat yang lebih besar lah, apa ya, distributornya lah Betul, gitu ya. betul. Kalau nimbun mungkin saya pikir Bang Munir agak tipis potensinya karena ini kan produk pangan ya. Ya. Produk pangan ini secara ukuran waktu memang Betul. ada ambang toleransinya. Betul. Saya khawatirnya nanti bahwa harga ini memang ini tadi memang menjadi pekerjaan rumah Pak Ridho ini memastikan bahwa di level distribusi ini persoalan harga ini gitu ya. Tapi memang yang terpenting dari situ Bang Munir antisipasinya sebenarnya ini. Kalau Pak Ridho tadi menyampaikan sejak tahun lalu, saya berpikir di akhir tahun atau di awal tahun ini juga apa ya? Karena mungkin apa ya? Persoalan-persoalan terbaru. Belum lagi kita bicara soal misalnya nanti kenaikan harga distribusi. Kalau kita cerita antisipasi mestinya antisipasinya udah berada dari sekarang, Ya. Bang Munir gitu ya. Tapi kalau yang disampaikan Bang Munir tadi terkait dengan ada upaya penimbunan-penimbunan, saya pikir memang ya secara logika umum maka itu akan tipis sekali potensinya karena memang ini kan bahan pangan yang kemudian masa waktunya terbatas untuk Ada ditimbun masa berlama-lama daluarsa, dan luarsanya salah-salah begitu ya. merugi sendiri ya. Tapi kalau persoalan tadi kompromis di level distribusi soal harga itu tentu nanti menjadi pekerjaan rumah Pak Ridho untuk memastikan itu. Oke, baik. Tapi terkait dengan inflasi sendiri, apakah ini berpengaruh besar Bang terkait dengan kenaikan harga ini atau bagaimana kira-kira? Memang kalau faktor inflasinya memang mungkin agak rendah. Tapi kan menjadi terpenting adalah mempertahankan daya beli masyarakat ini juga akan menjadi penting. Jangan kemudian dengan beras naik, kemudian ada kebutuhan lain yang secara apa ya bersamaan harus dipenuhi oleh rumah tangga harus terkendala untuk ini. Ini yang memang menjadi penting harus diantisipasi itu. Faktor gizi masyarakat juga akan menjadi penting. Jangan kemudian karena harga beras naik kemudian lauk pauknya kemudian tambahan pangannya ini kemudian akan bermasalah juga. Ini yang memang kita harapkan pemerintah memastikan ini. Maka memang apa ya namanya? Tentu pemerintah ini kan punya apa ya? Punya antisipasi lah. Saya ulang lagi nih antisipasi. Punya proyeksi, punya analisa yang memastikan oh ini kalau dibiarkan ini trennya terus naik maka akan berdampak pada sektor lain. Ini saya pikir Mbak Gigi yang harus dipastikan. Pemerintah punya antisipasi. Kita tanya Bang Ridho, Ya. sejauh mana antisipasi pemerintah? Karena belakangan ini kadang-kadang kan subsidi udah dilakukan, Iya, betul. tapi harga tidak berpengaruh. Grebek pasar dilakukan, toh harga juga tidak berpengaruh. Ini ada apa sebenarnya? Mana sebenarnya letak salahnya Iya, gitu ya Bang Munir? gitu. Ini pengen kita kupas seperti apa nih Ya. Pak Ridho kira-kira? Oke, kalau dari antisipasi memang sejauh ini kan masih seperti pemadam kebakaran ya. Istilahnya ketika harga naik kemudian ditambahlah pasokan. Iya. Tapi pasokan diambil dari impor. Iya. Ya. Memang impor ini cara paling mudah untuk menutup harga. Nggak mungkin juga kita nggak impor karena itu pasti harga akan semakin melonjak tinggi. Betul. Ya. Cuma kita yang harus kita formulasikan kan terkait antisipasi jangka panjangnya ini, jangka menengah, jangka panjang. Pertama misalnya faktor produktivitas. Kalau memang jumlah arealnya tidak bisa bertambah, produktivitasnya yang ditingkatkan. Ini agak kita kalau dari sisi persaingan memang ada perbenturan ini antara efisiensi, produktivitas dengan masalah kemerataan. Artinya gini, ketika misalnya kilang besar masuk untuk melakukan meningkatkan produktivitas, itu mungkin akan bisa mendorong tingkat produktivitas. Konsepnya kilang besar di beberapa tempat itu mereka melakukan program kemitraan dengan petani. Mereka menyediakan subprodinya untuk bibit segala macam sehingga petani tidak harus capek mencari modal untuk berproduksi. Tapi mereka yang nantinya akan menyerap berasnya. Apalagi nanti adanya transfer teknologi, kemudian ada pendampingan segala macam. Produktivitas pasti akan naik, terjadi efisiensi sehingga akan meningkatkan jumlah produksinya. Tapi
itu aja nanti pelakunya yang akan semakin kuat. Di sisi lain masalah pemerataan. Nanti ketika kilang-kilang banyak yang hilang, mati, ya itu jadi masalah lagi. Karena yang kuat ini nanti bisa melakukan monopoli harga. Nah, itulah yang juga harus diantisipasi juga oleh pemerintah. Memang kalau kita mau lihat produktivitas mungkin kan ada fasenya. Biasanya panen raya itu di Maret April tahun depan. Inilah yang kemudian Bulog bisa menyerap atau membuat cadangan. Nah, tapi kalau misalnya hari ini sampai mungkin tahun depan, mungkin kita masih agak susah untuk mendapatkan tambahan pasokan dari menyerap dari petani, produktivitas petani. Itu. Nah, tadi bicara masalah kalau KPPU ini kan melihat ketika harga naik, apakah ini masalah produktivitas, masalah cuaca, masalah transportasi, atau masalah perilaku pelaku usaha. Jangan salah juga, di pangan ini KPPU pernah menangani kasus kartel pangan. Contohnya kartel daging sapi. Ya. Daging sapi itu meskipun tidak ditimbun, tapi ditahan impornya. Sehingga penggemukannya baru nanti ditahan harga naik, baru mereka melakukan impor misalnya, seperti itu. Walaupun di beras memang Bulog ya yang dapat penugasan untuk melakukan importasi. Tapi sangat mungkin juga ketika kilang hanya beberapa, mereka yang menguasai pasar, mereka bisa menahan pasokannya, pembeliannya atau menyimpannya. Cukup 2-3 bulan itu kan sudah menaikkan harga, memaksimalkan profit. Karena informasi di lapangan memang beberapa kumpulan istilahnya toke-toke beras itu saling berkomunikasi. Kapan ayo kita naikkan, kapan kita tahan, segala macam. Ini yang harus memang kita melakukan proses penelusuran dan pembuktian. Apakah memang ini perilaku, ada faktor perilaku, karena beras atau bahan-bahan pangan ini sensitif terhadap isu. Jadi ketika isu India akan menutup pasokan impor, si toke sudah mengetahui itu. Dia akan menahan atau menaikkan harganya atau menekan ke petani. Nah, yang jadi masalah di kita kan ini juga, apakah kenaikan harga gabah ini juga dinikmati oleh petani, masyarakat petani? Jangan-jangan tidak sampai ke petani. Persoalannya masalah rantai pasok. Kalau rantai pasoknya dari petani ke pengepul, baru ke agen, itu mungkin apalagi pengepul dan kilang misalnya bersatu misalnya, atau kepemilikan yang sama, konsep mereka kan konsep tanda kutip pengijon ya. Jadi mereka memberikan bantuan modal atau petani itu kan tidak setiap hari menikmati hasil. Pasti mereka membutuhkan biaya kebutuhan sehari-hari. Itulah yang dipenuhi oleh pengepul atau pengijon itu. Kemudian mereka bisa menekan pembeliannya. Harga beras di tingkat petani gabah kering panennya itu rendah, tapi mereka bisa menjualnya tinggi ke kilang. Jangan-jangan yang menikmati bukan petani ketika harga naik ini. Ini kan jaringan yang seperti ini kan udah menjadikan satu, sebenarnya udah diketahui ya, artinya udah terbuka dia. Cuman ada juga kelemahannya. Kita nggak usah sebutkan kelemahan siapa. Di era lalu harga pangan itu dalam bentuk pasokan satu harga, bukan sekarang head ya, harga eceran tertinggi atau terendah namanya. Dulu dipatokkan beras Arias ini harga sekian, nggak mau tahu aku. Siapa yang naikkan terima risiko. Jadi kan itu kan, jadi tidak ada naik. Jadi ada satu negara tetangga kita yang membuat satu harga sampai sekarang ini aman dari pangan. Nggak gunjang-ganjing, udah repot mikir ini. Nggak perlu dia subsidi segala macam. Artinya kenapa? Kelemahan ini apakah tidak bisa menjadi satu pedoman bagi kita untuk memperbaiki ke depan. Karena artinya terus terang, pemerintahnya pusing, masyarakatnya yang merasakan. Tak ada lain kan. Nah,
Karena kenapa permainan spekulan ini tahulah, modal besar. Kita harus terbuka. Kadang-kadang iya. Jadi dalam pengawasan ini perlu ada perhatian. Saya pikir. Pastinya seperti itu ya Bang Munir. Tapi ini ada satu hal yang membuat saya apa itu? punya pemikiran Ya. tersendiri ya terkait dengan jumlah penduduk Indonesia yang banyak, dengan juga kebutuhan beras ini juga, Betul. karena menjadi makanan pokok ya, bahkan bahan pokok untuk kita sehari-hari. Dan selama ini benarkah kita hanya bergantung kepada Jawa aja? Kenapa Sumatera Utara bukannya juga cukup tinggi ya dalam komoditas pertanian? Apakah mungkin di mana kesalahan yang membuat mungkin Sumatera Utara ini ya kurang gitu untuk membuat sebuah gebrakan ataupun mungkin sebuah langkah untuk mengamankan harga beras ini, seperti apa nih dari Tapi Bang Rido sebelum sendiri? dijawab, yang paling indah kita dengarkan dulu musik Oke, berikut ini. baiklah, biar lebih rileks Silakan, lagi. Guntur. Silahkan. Nah. Ya pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami sayang dan kami cintai, tetap pada tajuk Markombur. Hari ini tema kita yang paling utama adalah penyebab dan dampak kenaikan harga beras. Tentu sekali lagi bagi masyarakat pencinta TVRI Sumatera Utara yang ingin tanya kepada kami, silakan aja ke telepon kami, ke telepon interaktif 0811 6100 386. Kami nantikan ya, jangan lupa. Ini lagi ada pakar-pakarnya yang bisa menjawab hal ini. Sehingga kita mengetahui apa jalan keluar terbaiknya. Betul Itu sekali. dia. Dan tentunya juga saya masih ada pertanyaan yang bergantung tadi Bang Munir. Belum dijawab pula. Belum terjawab Iya. lagi. Ini gimana nih? Mungkin ini juga pastinya menjadi buah pikir dari masyarakat Betul. juga, mana tahu ya mewakili masyarakat nih. Saya ingin bertanya kepada Bang Rido terkait hal ini. Seperti apa mungkin pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini harus punya gebrakan ini untuk menaikkan komunitas pertanian khususnya, seperti apa? Iya, menarik memang tadi bicara Sumatera Utara. Memang dari tingkat produktivitasnya memang kalah jauh dari Jawa untuk beras ya. Pertama mungkin dari masalah sosiologis masyarakatnya. Lahan di Sumatera Utara yang jauh lebih luas, mereka lebih suka bertanam sawit dibanding Jawa yang lahannya sempit. Sehingga produktivitas mereka pun mereka lebih terpacu untuk meningkatkan produktivitasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini biaya produksinya jauh lebih tinggi daripada di Jawa. di Jawa. Ya. Mulai nanam mengupah, kemudian ketika nyebar racun ngupah lagi, panennya ngupah lagi. Udah berapa ongkos sehingga harga gabah di sini jauh lebih tinggi daripada harga gabah di Jawa. Nah, PR berikutnya memang kemudian ada satu gebrakan yang sudah coba dilakukan oleh pemerintah provinsi dengan coba mengoptimalkan BUMD milik provinsi PT Dirga Surya. Itu mereka di sisi hulu hilirnya mereka sudah punya kilang beras. Yang jadi permasalahan sudah punya kilang tapi kemampuan mereka dalam menyerap gabah ini kalah dengan swasta. Dari sisi hilirnya mereka belum menyiapkan proses pemasarannya. Ketika harga gabah yang sekarang naik, mereka ketika membeli mereka akan kalah untuk ketika menjualnya. Itu jadi PR. Mungkin ada beberapa alternatif solusi. Misalnya, taruhlah ketika kilang besar ini mereka menciptakan sistem kemitraan dengan petani. Kenapa tidak kita coba juga dengan BUMD, apalagi BUMD bisa mengoptimalkan BUMDes sebagai pengganti tengkulak misalnya. Kelompok-kelompok tani dikoordinir oleh BUMDes yang akan membeli, BUMDes membuat kesepakatan perjanjian dengan misalnya Dirga Surya untuk memastikan pasokannya. Itu bisa di satu sisi memotong rantai, dan kalau BUMD pasti kan akan kembali kepada pemerintah provinsi untuk bisa kembali lagi untuk pengembangan dan untuk kesejahteraan masyarakat atau provinsi. Itu yang mungkin masih kita ikut membahas bareng untuk mengoptimalkan peran Dirga Surya dalam mendistribusikan menyerap perberasan ini.
Di samping kemudian tadi kita bicara masalah peningkatan produktivitas. Gitu. Oke, Alhamdulillah. baik. Ya. Cuman saran kami melalui TVRI Sumatera Utara bagi adik-adik, bapak-bapak yang terdiri daripada pengurus BUMDes, marilah kita Iya. pikirkan hal ini bersama. Jadilah BUMDes itu penyelamat daripada hak rakyat, hak masyarakatnya untuk meningkatkan income pendapatan sehingga kesejahteraan betul. mereka dalam pembelian gabah. Tentu kalau perlu lagi kalian yang menyiapkan pupuknya. Jadi tidak ada naik turun. Karena kenapa? Anggaran BUMDes pula kan, lumbung desa kan gitu kan, Betul, artinya betul. badan usaha milik desa kan. Jadi tidak ada salah. Kalau dulu ada koperasi, ada apa. Jadi dulu bisa kok. Sekarang masa nggak bisa? Nah, Itu ini yang dia. jadi pertanyaan ya Bang Apa? Munir, betul kan? Jadi kita harus benar-benar berinovasi sebenarnya ya Betul. untuk bagaimana membuat sebuah gerakan baru. Dan ini mungkin pertanyaan kepada Bang Pandian yang ingin saya apa itu? tanyakan. Apakah mungkin kita salah satu langkah yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah mengganti bahan pokok seperti mungkin kita makan sehari-hari dari nasi mungkin berganti menjadi jagung atau seperti apa nih kira-kira kalau menurut Bang Pandian sendiri? Memang ya di tataran cita-cita mungkin Boleh. barangkali Mbak Jiji boleh lah gitu Iya. ya. Tapi sejak beberapa dekade terakhir kan gerakan-gerakan pendamping lah, nggak usah lah dulu kita bilang pengganti. Iya, betul. Pendamping makanan pokok ini saya lihat programnya nggak berhasil juga. Oke. Konon misalnya ceritanya adalah pengganti nih, karena Iya. memang mindset masyarakat kita ini kan sejak lama sudah ditanamkan bahwa harus makan nasi gitu ya. Jadi kalau persoalan sarapan dengan makan saja kita belum selesai urusan itu. Oke. Ya, pengganti nasi di pagi hari itu kita belum selesai. Saya pikir memang jangan kemudian seperti yang disampaikan Pak Ridho tadi, ini kan upaya-upaya yang sporadis ya. Tapi memang penyelesaian harga beras atau harga bahan pokok ini mestinya memang ditata dengan sistematis dia. Jadi jangan langkah-langkahnya juga sporadis yang kemudian ketika muncul masalah keluarkan kebijakan baru atau opsi lain yang kemudian sesungguhnya itu tidak memberikan solusi begitu ya. Sama dengan yang disampaikan oleh Pak Ridho tadi misalnya BUMD ini. Pertanyaannya juga lebih mudah itu. Mana kemudian harga jual Bulog? Kira-kira ini BUMD nih. ya. Ini apple to apple aja nih. Bahan bakunya dari Sumatera Utara, yang mengelola Sumatera Utara, tentu biaya distribusi tentu kan akan lebih hemat. Tapi bisa saya pastikan masih lebih murah harga yang yang dikelola oleh Sumatera Utara. iya artinya Bulog itu. Bulog itu kan ada yang didistribusikan dari Jawa juga ke sini. Lebih murah dia. Jadi ini juga persoalan-persoalan ini harus juga dipikirkan. Maka memang harus ada penugasan-penugasan. Satu-satunya seperti yang disampaikan Bang Munir tadi, intervensi itu adalah cara paling efektif untuk menekan semua ini. Kalau kita tadi cerita head, masyarakat kita tanya ini satu-satu ini. Jangan-jangan yang mereka beli itu hampir di atas 50% tidak sesuai dengan head. Jadi masyarakat ini sebenarnya tidak sedemikian peduli lagi dengan head ini. Yang penting adalah saya punya uang untuk beli beras atau bahan pangan, itu saja dia. Kemampuan belinya itu saja. Kalau head itu saya pikir berapa tahun terakhir sudah kita tanya masyarakat, jangan-jangan nggak tahu dia head itu. Karena yang dia tahu adalah saya punya uang untuk beli beras atau beli bahan pangan, itu saja. Jadi memang intervensi itu menjadi penting. Nah, kalaupun misalnya ada penugasan-penugasan, ini adalah cara yang paling efektif saya pikir untuk itu. Oke, Luar baik. Ya. biasa kalau hal yang efektif. Ya. Jadi memang demikian, perlu adanya jalan keluar untuk menyelesaikan masalah. Tapi yang jelasnya kepada masyarakat setia TVRI Sumatera Utara dimanapun berada, bahwasanya masalah ini bukan masalah pemerintah aja, tapi juga masalah kita. Karena kenapa? Take in give-nya, artinya secara bersama kita harus mengawal ini supaya hal ini dapat kita amankan dan saling mengamankan. Kalau nggak ada kepedulian kita, maka akan gaul. Apalagi sempat kita membelinya secara besar-besaran. Nah, ini makin bahaya lagi. Ingat, sesuaikan kebutuhan kita, jangan kita stok karena akan berdampak. Harga melambung lagi, kan itu dia. Betul sekali Bang Munir. Dan sepertinya Bang Munir ini sudah masuk Iya. kepada mau detik-detik 1 jam kita bersama ya Bang Munir Bukan ya. detik-detik 1 jam lagi. Apa tuh kira-kira?
detik-detik 2 menit ke depan. Artinya Gitu ya. kenapa closing statement perlu kita Nah, dengarkan. itu betul sekali. Dan langsung saja kita alamatkan mungkin kepada Pak Rido terlebih dahulu terkait dengan closing statement kita pada hari ini, yaitu dengan topik penyebab dan dampak kenaikan harga beras. Barangkali mungkin ada langkah-langkah atau harapan yang bisa dilakukan dari KPPU, silakan Pak. Iya, iya. Tadi Bang Munir sudah sampaikan, kita harus kerja bareng, Iya. kolaborasi. Artinya dari pemerintah pun dengan program-programnya untuk meningkatkan produktivitas di pertaniannya, kemudian dari misalnya sisi perbankan juga bisa ikut serta dalam membantu misalnya permodalan petaninya untuk mengatasi biaya produksi, misalnya. Kemudian dari sisi misalnya aparat penegak hukum, apakah ada perilaku-perilaku penimbunan? Karena bisa jadi isu tadi akan ditangkap dengan melakukan penimbunan. Dari sisi KPPU kita juga akan melakukan pengawasan apakah ada perilaku kartel atau monopolinya, dan masyarakat juga kita himbau juga tadi untuk bijak mengkonsumsi, bijak segala pilihan untuk melakukan pembelian segala macam itu juga harus dipikirkan dengan cara yang matang. Begini. Oke, baik. Terima kasih Pak Rido. Dan langsung saja kita ke Bang Padian. Seperti apa nih kira-kira closing statement? Ya tentu karena persepsinya adalah persepsi masyarakat, tentu yang kita himbau, masyarakat ini tentu karena memang harga beras ini sekarang adalah harga mekanisme pasar, maka sesuaikan dengan kemampuan daya belinya. Kalau misalnya jenis A nggak mampu hari ini nggak apa-apa, jenis B begitu. Jadi jangan sampai panik, ya, menimbun, ikut juga menimbun, masyarakat menimbun yang aturannya hari ini beli 5 kilo, kemudian karena harga mahal beli 10 kilo karena takut harga naik. Itu yang untuk masyarakat. Tentu bagi pemerintah, kalau sampai November, Desember, tren harga ini tetap naik, maka saya pikir ini adalah lampu merah atau lampu kuning. Karena idealnya ini tahun politik, maka kemudian para aktor-aktor politik akan mendistribusikan beras, memberikan bantuan kepada masyarakat. Ketika proses itu juga prosesnya harga tetap mahal, saya pikir ini menjadi tanda bahaya. Pemerintah harus hadir secepatnya untuk mengantisipasi dan memberikan solusi yang efektif supaya harga beras dan harga pangan kita terkendali setidaknya di tahun-tahun politik ini. Saya kira demikian Bang Munir dan Mbak Jiji. Ya, demikianlah bincang-bincang kita yang jelasnya semuanya harus bahu-membahu tanpa ada terkecuali. Tidak ada kata itu urusanmu, tidak ada kata itu milikmu, tapi itu milik semua, milik kita bersama, urusan kita bersama. Mari sama-sama kita tuntaskan untuk penyelesaiannya. Tentu kalau kata orang, belah batang dibelah, Cakep. jangan ditebang sebatang jati. Cakep. Berpisah kita boleh berpisah, tapi tak berpisah di dalam hati. Luar Saya biasa. Haji Munir Nasution Nesa bersama rekan saya Azifah Zahrianis pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Markompur. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya dan terimalah persembahan lagu dari RFB Ban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.